Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Kita buka sama-sama perkuliahan kita pada pagi hari ini, kuliah industri pertanian, dengan sama-sama kita berdoa. Berdoa menurut kita agama dan percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, oke. Hari ini kita masuk pertemuan kedua ya untuk mata kuliah industri pertanian. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, ada yang sudah coba masuk ke Fiklas belum pagi ini? Ada yang bisa masuk ke Fiklas nggak? Karena saya nggak bisa login ke Fiklas nih, ada 502 bad gateway. Mungkin sedang ada permasalahan di Fiklasnya. Ada yang bisa? Jadi saya nggak bisa akses absensi ya. Mungkin ada yang bisa nggak? Apa gagal juga sama? Kalau saya gagal, Pak, tadi. Sama Oke. seperti Bapak, 502 Gateway. Oke. Kalau gitu, absensi hari ini saya pakai Google Form dulu ya. Google Form saya share di kolom chat, nanti tolong diisi. Sini yang hadir sudah 20. Oke. Ketua kelasnya dengan siapa ya untuk kelas C? Udah ada ketua kelas? Minta tolong. Belum ada ya? Belum hadir kayaknya Pak. Oh, belum hadir. Ya, nanti minta tolong aja. Ini kan sekarang baru 21 ya. Kalau nggak salah 30-an kelas ini. Nanti di tengah-tengah mungkin kalau misalkan ada yang baru datang, formnya di repost aja di kolom chat nih, formnya. Bisa diakses kan ya, Google Formnya, absensi. Oke, hari ini kita akan masuk perkuliahan pertemuan 2, tapi nanti ada 2 materi ya. Jadi nanti mungkin setiap pertemuan, 4 pertemuan ke depan, materinya mungkin agak double-double, karena kita sebenarnya perkuliahan ini kan tadinya modelnya perkuliahan biasa ya, diskusi, ceramah, lalu diskusi, ceramah, diskusi. Nah, di perkuliahan yang tahun ini, di tahun kalian, di semester mulai semester ini, saya dan Pak Puput merencanakan perkuliahan ini dengan menggunakan metode studi kasus atau case method. Jadi nanti apa yang disampaikan di awal itu biasanya materi, itu pertemuan-pertemuan awal materi, lalu nanti tengah pertemuan sampai akhir atau sampai ujian kita akan banyak case method, di mana nanti ujiannya kita akan menjawab sebuah kasus, studi kasus tentang pertanian, dan di situ juga terkait dengan bidang teknologi informatika ya di kita, sehingga nanti kita bahas analisa permasalahannya, lalu menemukan jawabannya. Jadi materinya agak padat, jadi mungkin saya padatkan di awal gitu. Jadi di akhir nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita banyak diskusi, banyak studi kasus. Oke, absensi jangan lupa diisi. Oke, saya coba izin share dulu ya. Pertemuan. Jadi di sini ada dua pertemuan sebenarnya. Pertemuan 1 kemarin pengantar di materi utamanya. Oke. Oke, di sini ada istilah nanti namanya precision agriculture ya. Precision agriculture atau sebenarnya isi dari precision agriculture itu atau pertanian presisi, kita akan mengenal istilah juga pertanian cerdas atau smart farming gitu ya. Nah, ini menerapkan
teknologi informasi dan komunikasi ini untuk meningkatkan produksi tanaman. Nah, kalau pertemuan yang lalu di mata kuliah ini kita sebenarnya tujuannya mengetahui proses dari pertanian, lalu kemudian proses tersebut bisa dimaksimalkan dengan kita menerapkan beberapa teknologi ya, teknologi yang kita tahu. Jadi kompetensi kita kan informatika. Nah, maka nanti teknologi yang banyak kita pakai teknologi informatika ya. Jadi bukan bukan mesin gitu ya. Mungkin kalau misalkan mata kuliah ini ada di teknik mesin, nanti banyak membahas alat-alat atau mekanikal gitu ya, yang banyak digunakan di bidang permesinan untuk bisa membantu proses pertanian. Kalau di permesinan tuh banyak sekali. Ada alat pengering, ada alat dari alat penanam ya, alat pembajak dengan menggunakan mesin. Nah, itu mereka mereka tuh lebih lebih real dan lebih sudah banyak digunakan kalau permesinan. Nah, kita ini teknologi informasi juga sebenarnya banyak teknologinya dan bisa diterapkan. Karena teknologi informasi itu luas gitu ya, nggak kaku, fleksibel, bisa diterapkan di bidang apa saja. Nah, salah satunya nanti kita fokuskan pada industri pertanian. Gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan precision agriculture? Nah, ini terkait dengan revolusi industri gitu ya, yang tadinya menggunakan mesin, lalu dikomputerisasi, kemudian sekarang ini teknologi yang terkomputerisasi itu sudah saling terkoneksi satu sama lain, sehingga teknologi-teknologi ini sebenarnya semakin memudahkan segala proses yang ada di dunia ini ya, segala pekerjaan, segala bidang bisa diterapkan teknologi informasi dan komunikasi. Karena industri 4.0 ini, kenapa disebut revolusi? Karena perubahannya sehingga proses itu bisa menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih optimal, hasilnya lebih baik. Secara umum, industri pertanian pun mengalami perubahan gitu ya, karena tadi fleksibel teknologi itu, sehingga semua semua bidang bisa diterapkan teknologi informasi gitu. Misalkan kalau kita pikir dulu IT itu mungkin banyak membantu dunia perkantoran saja gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang adanya di kantor atau ada di pabrik, ternyata pekerjaan kasar pun bisa kita prosesnya bisa kita permudah gitu ya, bisa kita optimalisasi dengan menerapkan teknologi teknologi IT yang saat ini sudah saling terkoneksi gitu ya. Yang nanti dikenal dengan istilah ya smart farming, bagaimana menerapkan teknologi yang cerdas ya, bisa diterapkan pada bidang-bidang pertanian. Oke, nah ini contohnya. Kalau kita lihat ada 3 gambar di sini. Yang gambar pertama itu adalah pemupukan sebenarnya, ada di proses ketika di tengah-tengah ya. Sebenarnya ini lebih ke arah mesin. Cuman yang bisa kita pahami bahwa ternyata sekarang yang dikembangkan itu mesin itu bisa bergerak sendiri gitu ya. Jadi bisa diprogram, bukan bergerak sendiri tapi diprogram sehingga tanpa awak gitu ya, bergerak tanpa awak. Nah, ini mesinnya kita mungkin nggak terlalu memperdalami mesinnya, tapi kita mendalami bagaimana kita bisa menerapkan software tersebut bisa ditempatkan pada perangkat-perangkat atau alat-alat mesin. Nah, lalu yang paling banyak digunakan sekarang itu adalah drone juga ya. Drone, bagaimana drone tersebut digunakan untuk melakukan pemetaan, misalkan pemetaan lahan, daerah lahan, misalkan lahannya luas, berapa hektar gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan pengukuran secara konvensional yang menggunakan kalau kalian tahu penggaris yang berbentuk roda gitu ya, untuk mengukur panjang sebuah jalan gitu, penggarisnya berbentuk roda gitu. Jadi dia harus jalan, menelusuri jalan tersebut, mengetahui berapa luasnya kurang lebih. Itu manual, atau dulu ada kalau teknik sipil itu menggunakan yang kayak alatnya saya lupa namanya. Jadi kayak kamera, dia mengukur patok per patok, diukur dengan kamera tersebut ya. Kalau misalkan kalian main ke Unila nanti anak-anak D3 teknik sipil sering tuh ngukur-ngukur tugas-tugasnya. Nah, itu alat ukur tersebut juga sebenarnya alat yang canggih, sudah cukup canggih,
sekarang tuh sudah ada yang elektroniknya gitu ya, alat yang elektronik, tapi masih manual, membutuhkan manusia tuh harus mengukur gitu ya, jalan, mengukur ke apa, setiap patok gitu. Nah, dengan hadirnya apa, teknologi elektronik yang lebih maju dan kemudian diterapkan juga software yang tepat, maka bisa dibuat sebuah namanya UAV ya, Unmanned Air Vehicle, atau yang kita kenal tuh dengan sebutan drone. Drone itu bahasa industrinya. Nah, drone ini bisa adalah sebenarnya sebuah pesawat tanpa awak gitu ya, yang bisa terbang. Tapi kalau ketika dia diberikan sebuah perangkat yang dia bisa menangkap gambar ya, gambar dan video gitu. Nah, nanti dia bisa berguna fungsinya lebih lebih lagi dibandingkan sebagai alat yang bisa terbang tanpa awak. Nah, dengan diberikan kamera, dia bisa menangkap gambar, maka ketika digunakan di lahan pertanian, dia bisa sebagai alat misalkan surveillance ya, surveillance itu bahasa Indonesianya melihat gitu ya, melihat daerah tersebut gitu ya, melihat apakah misalkan ada gangguan hewan yang apa, memakan hasil pertanian, atau juga secara lebih lanjut lagi bisa digunakan untuk memetakan, mengetahui seberapa besar sih lahan yang kita punya gitu, atau seberapa besar sih lahan yang kita punya ini yang ditanami, yang sudah mulai misalkan sudah mulai hijau, yang sudah mulai siap tanam, atau yang sudah siap panen gitu ya. Nah, itu bisa diperkirakan dengan menggunakan kamera yang ditempatkan di drone. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita naruh kamera doang, kamera tersebut ya hanya sensor ya, sensor biasa, hanya melihat gambar. Tapi jika sudah mulai ada kita misalkan pesawat ini diterbangkan dengan ketinggian 100 meter, lalu dari ketinggian 100 meter tersebut dengan kamera eh, yang menggunakan pixel 4000 ya, 4K, 4K gitu. Ketika terbang di atas 100 meter, dia mengambil gambar lahan pertanian yang selebar kurang lebih satu hektar misalkan. Nah, dia bisa melakukan perhitungan yang presisi ya. Kita udah tahu ketinggiannya, lalu ada resolusi kameranya, lalu bisa dilakukan perhitungan. Kira-kira lahannya secara presisi ini lebarnya berapa, luasnya berapa, lalu nanti bisa kelihatan kalau misalkan resolusinya semakin bagus, kalau perbedaan warna dia bisa menentukan ya. Warna yang misalkan masih hijau berarti masih baru tanam gitu ya. Nanti kalau sudah mulai menguning misalkan tanaman padi sudah mulai sudah mulai mau panen. Nah, ini ada perhitungan-perhitungan, ada software yang ditempatkan di drone tersebut untuk melakukan perhitungan, sehingga sebenarnya bidang kita nih lebih tepat di situ juga ya. Jadi bukan hanya bidang robotika. Robotika itu mainannya sebenarnya mainan anak elektrik ya, elektronik gitu ya, atau anak-anak elektro membuat robot. Kita tuh bisa bergabung di situ untuk membuat softwarenya. Nah, drone itu kalau sudah terbang kan dia bisa ketinggian berapa, bisa jauhnya seberapa jauh gitu ya. Dan manusianya tetap di tempatnya gitu ya. Dalam jarak yang misalkan 1 kilo saja sebenarnya jauh sekali kan pesawat drone itu terbang. Nah, dibutuhkan alat untuk memonitoring. Ini gambar ketiga nih. Sebenarnya gambar ketiga ini kan di tab-nya itu kita bisa lihat ada tampilan monitoring dari eh, apa yang ditampilkan oleh si kamera yang ada di drone tersebut. Nah, software untuk membuat monitoring ini juga sebuah teknologi ya, teknologi yang keilmuannya kita yang bisa membuatnya. Jadi dari ketiga gambar ini, dari secara dekat dengan manusianya ya, bagaimana bisa ada kendaraan yang dia bisa berjalan secara otomatis gitu ya, dengan sensor, dengan diprogram sesuai dengan keinginan misalkan si petani, lalu kemudian ada perangkat yang bisa terbang, mungkin terbangnya juga nanti bisa terbang secara otomatis, manusia hanya bantu menerbangkan, nanti sudah diprogram kita akan terbang sejauh berapa kilometer nih dari alat kendali, dan pesawat itu bisa terbang radius berapa kilometer. Nah, itu bisa diprogram juga. Lalu juga kita bisa membuat perangkat untuk memonitor alat-alat yang kita gunakan.
apakah itu drone, apakah itu traktor yang cerdas gitu ya, ataupun sensor-sensor yang kita tanam di area pertanian. Misalkan kita menanam sensor-sensor apa kemarin tuh sensor untuk mengecek pH pH tanah gitu ya. Karena pH itu akan berubah-ubah sesuai dengan keadaan cuaca, keadaan apa di dalam tanah gitu. Kita nggak ngelihat sampai ke dalam-dalam gitu ya, apakah airnya masih bersih, apakah airnya sudah terkena limbah yang sehingga merubah unsur di dalam tanah. Nah, itu kita bisa memantau dengan perangkat-perangkat atau sensor-sensor yang kita tempatkan di daerah pertanian. Nah, kalau tidak dimonitoring dengan baik, ya nggak ada gunanya gitu ya sensor tersebut kita taruh banyak-banyak. Nah, itu nanti harus ada bagaimana bisa memonitoringnya, bagaimana bisa mengukurnya sehingga kita tahu keadaan tanah dari pertanian. Nah, ini semuanya memanfaatkan semua teknologi, sebenarnya teknologi elektronik, tapi dengan elektronik tersebut bisa eh, memunculkan data ya. Nah, data ini yang mengolah tuh kita bisa bisa buat beberapa software atau perangkat untuk bisa mengumpulkan data tersebut, lalu mengolahnya dan melakukan analisa. Nah, ini nanti membantu munculnya istilah namanya smart farming, pertanian yang cerdas gitu ya, pertanian yang berbasiskan data. Jadi datanya itu berdasarkan data-data dari sensor-sensor yang ada di pertanian, baik itu sensor yang ada di tanah ataupun sensor yang kita pakai di beberapa kendaraan, baik kendaraan yang digunakan oleh manusia maupun yang unmanned tadi, yang tanpa awak. Oke. Nah, ini kita kenal sebenarnya teknologi IoT ya. Sebenarnya IoT itu teknologi yang menerapkan bagaimana perangkat-perangkat tadi, atau sensor-sensor, atau hardware ya, dia itu bisa berkomunikasi, ya, bisa saling berkomunikasi. Nah, dia bisa mengirimkan data, dia bisa menerima data. Data yang dikirimkan berdasarkan misalkan tadi sensor pH, gitu. Dia tugasnya mengecek pH tanah gitu ya, jadi dia nggak bisa ngecek yang lain, nggak bisa ngecek suhu. Nanti kalau sensor suhu baru bisa ngecek suhu. Nah, dia ngirim data tentang pH. Dia ngirimnya kemana? Ya, ngirimnya bisa jadi ke perangkat lain, atau berupa hardware, atau berupa database, atau langsung ditampilkan peralatan untuk memonitor. Nah, ini banyak digunakan, sangat membantu ya dari bidang pertanian. Nah, perkembangan IoT ini juga sangat pesat saat ini. Orang masih 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 mengembangkan dari beberapa teknologi yang ada dari awal. Kayak drone saja, drone itu masih dikembangkan penggunaannya, fungsionalnya itu masih bisa dikembangkan lagi gitu ya, bukan hanya pemetaan, bukan hanya kalau yang kita tahu secara industri ini kan lebih banyak ke ngambil gambar gitu ya, pemetaan. Nah, ini mungkin nanti bisa lagi digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, jadi dimaksimalkan lagi. Atau sensor-sensor ini nanti juga sebenarnya kan sensor itu hanya mengetahui satu sisi tertentu ya, misalkan sensor pH hanya pH, sensor udara hanya sensor temperatur hanya temperatur. Nanti mungkin bisa dikembangkan lagi sensor jenis lain untuk bisa mengetahui data-data yang lain. Atau dari data-data dari sensor-sensor yang sudah ada ini bisa dikembangkan untuk mengetahui ternyata kesuburan tanah untuk sebuah tanaman gitu, misalkan tanaman padi dia itu pH-nya sekian, lalu misalkan suhu udaranya, rentang suhunya dia harus sekian juga. Nah, itu kita bisa mengetahui dari data. Ya, bukan bukan tidak mungkin nanti mungkin kalau pertanian itu kan dulu dikatakan ketinggiannya itu dia tidak boleh terlalu tinggi, jangan terlalu dingin gitu ya. Karena kalau terlalu dingin nanti dia nggak akan tumbuh. Nah, bukan tidak mungkin suatu saat nanti ketika kita punya sensor kita bisa merekayasa udara gitu ya. Sehingga nanti tanaman-tanaman tersebut bisa ditanam di daerah yang posisinya mungkin lebih dingin, karena dengan sensor-sensor tersebut kita bisa mengelola tingginya tingginya udara gitu, bisa yang misalkan dia terlalu dingin kita bisa bikin agak lebih hangat, yang misalkan terlalu hangat bisa kita bikin lebih dingin gitu ya, dengan sensor-sensor yang kita kelola gitu data-datanya. Nah, seperti itu. Nah, ini semua bisa IoT itu bisa
bisa membantu, pertama membantu, lalu bisa juga mengembangkan dari sisi pertaniannya. Dari IoT ini nanti ada data yang bisa diambil, ya, datanya bisa disimpan, datanya itu bisa digunakan untuk apa saja, untuk pertanian yang lebih lanjut, untuk pengembangan teknologinya itu sendiri juga bisa, ya, itu data, dari sisi data. Lalu dengan IoT ini kita bisa mengembangkan tadi perangkat monitoringnya. Monitoring itu kita bisa bikin, nah ini sebutannya dashboard ya, monitoring itu dashboard. Dashboard itu kalau kita tahu mobil tuh dashboard itu kan bagian depan ya, yang menampilkan panel-panel. Nah, dashboard itu isinya panel-panel informasi dari sensor yang kita tempatkan. Ini dari bidang software engineering, ya, ada IoT. IoT itu lebih terkait jaringan dan perangkat. Itu bisa kita bikin dashboard-nya. Lalu nanti juga IoT ini bisa membantu supply chain, gitu ya, rantai supply dari proses pertanian. Nah, kemudian selain proses di tengah ya, dari awal sampai tengah pertanian, nah ini di bagian akhir dari suatu proses pertanian, ketika sudah dipanen, maka kita butuh menjual ya, bagaimana menemukan antara hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan tersebut dengan orang-orang yang membutuhkan hasil panen tersebut. Karena memang pada dasarnya sebetulnya kita tuh butuh semua gitu. Masyarakat tuh butuh dengan hasil panen yang diproduksi oleh para petani gitu. Namun sekarang itu ya permasalahannya adalah kesulitan ya, memang terjadi ada permasalahan lah antara bagaimana hasil panen tersebut bisa dengan mudah itu didapatkan oleh para masyarakat gitu ya, yang membutuhkan. Nah, di sini kita bisa memberikan solusi ya. Banyak sekali solusi sebenarnya yang bisa diberikan di bidang software. Nah, di sini pengembangan aplikasi berbaik itu berbasis website maupun berbasis mobile ya, itu untuk menemukan antara petani dengan para customer lah sebutannya, customer gitu. Nah, ini membantu supply chain tadi lebih cepat ya. Sehingga kalau lebih cepat, lebih pendek, sehingga nanti biayanya tuh lebih berkurang. Nah, kalau biayanya berkurang gitu, maksudnya biaya distribusi, sehingga sebenarnya yang diuntungkan adalah si petani gitu ya, petani dan customer. Petani itu kan pengen menjual barangnya, sebenarnya hasil panen tersebut ya untung ya, mereka untung, mereka nanam tapi untung, tapi nggak terlalu mahal barang yang kejual. Nah, customer pengen beli komoditas pertanian itu dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Nah, caranya gimana? Caranya sebenarnya memotong, kalau yang selama ini konvensional kan petani itu menjual melewat lewat orang kedua gitu ya. Orang kedua itu nanti yang akan ketemu dengan para pelanggan di perkotaan. Nah, ini ternyata jalur tersebut yang membuat komoditas pertanian itu harganya mahal kalau di perkotaan. Supaya lebih bisa mengurangi biaya-biaya di tengah tadi, maka dipotong dengan sebuah sistem gitu, sistem pemasaran. Sistem pemasaran ini mungkin di awalnya kita butuh biaya juga, cuman secara umum dia bisa memotong biaya distribusi tadi. Ya secara teori gini lah, misalkan kita lihat dulu kita beli beli barang-barang itu kan kita harus ke toko ya. Sekarang ini banyak marketplace. Nah, marketplace ini secara bisnis itu merubah pola orang menjual barang dan pola orang membeli barang gitu ya. Orang lebih senang beli di marketplace karena pilihannya banyak, harganya bersaing. Dan secara umum orang itu akan mencari harga yang paling murah gitu. Harga yang paling murah dan kualitas yang paling bagus tuh. Sudah murah dan kualitasnya baik. Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan marketplace atau aplikasi penjualan, sehingga orang bisa melakukan pembandingan. Nah, kalau misalkan kita datang ke suatu tempat mungkin sulit gitu ya, kita butuh tenaga, kita harus ada waktu yang dikeluarkan, sehingga nanti keluar biaya lagi. Kalau dengan aplikasi, semua itu bisa dikurangi, dan itu aplikasi itu akan mempermudah.
Gitu. Jadi contohnya marketplace gitu ya, barang apa saja, dari yang barang kebutuhan sehari-hari hingga apa misalkan handphone yang harganya mahal itu bisa dijual lewat marketplace dan harganya sangat bersaing gitu ya karena memotong tadi eh, pola distribusi gitu ya. Penjual itu kadang nggak perlu punya toko gitu, sehingga dia nggak perlu bayar pajak misalkan toko gitu. Jadi dia bisa menjual barangnya lebih murah. Kalau yang jual di toko-toko itu kenapa lebih mahal? Karena dia kan harus bayar tokonya, harus bayar pekerja yang menjaga tokonya dan lain-lain, sehingga barang yang dijual di toko itu biasanya lebih mahal. Nah, ini semua kalau dengan marketplace, dengan aplikasi, semua bisa dikurangi, bisa lebih optimal. Yang untung yang memproduksi, yang untung juga orang yang end user-nya atau customer-nya yang butuh menggunakan barang tersebut. Seperti itu. Nah, ini kalau yang tadi ini aplikasi e-commerce ya, kalau ini lebih pada aplikasi untuk investasi di bidang pertanian gitu ya. Bahasanya technopreneur ya, bagaimana menemukan antara orang-orang, antara para petani. Petani itu kan mereka ingin menanam, tapi dengan menanam itu mereka harus membutuhkan modal gitu ya. Modalnya untuk membeli bibit, untuk membeli pupuk gitu ya. Lalu untuk mereka bisa apa namanya memanen gitu ya, kadang butuh tenaga. Panen itu kan cukup banyak, cukup luas itu, sehingga kalau sendiri aja nggak kuat, mereka butuh tenaga sehingga harus membayar orang. Nah, mereka butuh modal gitu ya, modal usaha. Nah, ini aplikasi yang bisa digunakan untuk menemukan antara pemodal, orang yang punya duit yang ingin investasi dengan para petani gitu. Jadi nanti hasilnya ketika dijual untung, jadi dibagi hasil gitu. Si petani dapat berapa persen, orang yang invest dana bisa dapat berapa persen. Itu salah satu aplikasi yang banyak berkembang. Aplikasi tersebut biasanya memang sebutannya sociopreneur ya, sociopreneur. Jadi bagaimana orang yang punya duit, dia pengen investasi, tapi investasinya ke sektor real. Ini sebutannya sektor real kan, sektor yang dia itu menghasilkan dan dibutuhkan banyak orang secara massal. Tapi ternyata mereka butuh dana, butuh modal. Biasanya dana ini mereka berharap dari pemerintah gitu, tapi dana pemerintah kan terbatas. Tapi ternyata banyak swasta maupun orang per orang yang mereka memiliki dana, mereka menabung gitu ya secara pribadi, tapi dana tersebut pengen diinvestasikan, tapi mereka bingung. Nah, ini aplikasi ini memudahkan menemukan itu, menjadi penengah menemukan antara si orang yang punya duit tadi yang ingin berinvestasi dengan para petani yang butuh modal seperti itu. Jadi broker ya, broker orang yang apa aplikasi ini ada di tengah-tengah. Dan ini sangat banyak berkembang juga. Sekarang mungkin kalian jarang kali ya pakai aplikasi ini, tapi saya sempat nyoba ini aplikasi yang bagus gitu. Dan ya mungkin kalau dibilang menguntungkan secara besar belum gitu ya, karena harus dikelola dengan lebih baik lagi, dikelola secara investasinya, lalu dikelola pertaniannya juga harus dikelola karena mereka harus bisa memberikan untung pada si orang yang berinvestasi gitu, minimal balik modal gitu. Nah, ini harus dikelola secara secara benar-benar nih, secara baik dari duitnya yang masuk, pertaniannya juga orang-orangnya dikelola. Sehingga sebenarnya semua ketika kita menerapkan teknologi ini, kita meningkatkan semua proses gitu ya. Jadi kita harus belajar bagaimana meningkatkan pertanian itu dari hulu ke hilir. Bukan hanya bikin aplikasinya, tapi kita harus mengedukasi para petaninya bahwa petani itu harus benar-benar bekerja. Lalu harus mengedukasi orang yang investasi bahwa investasi itu ada untung rugi dan kita harus bersabar untuk bisa mendapatkan keuntungannya seperti itu. Nah, ini banyak bidang yang akan berubah sebenarnya, sisi bisnisnya tuh, proses bisnisnya berubah karena penerapan aplikasi-aplikasi. Tadi ada aplikasi smart farming, IoT, lalu ini ada aplikasi marketplace, tadi ya, lalu ada investasi. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Ini materi satu nih ya, ada dua. Tes, sudah ngantuk belum? Belum ya? Oke, untuk yang kedua, saya ngebut sedikit. Oke. Nah, yang kedua ini
umum sekali, nggak terlalu banyak juga. Nanti saya share di Vclass ya, mudah-mudahan Vclass-nya sudah lancar untuk hari ini. Share lagi, terlalu cepat nggak saya menyampaikan? Enggak ya? Oke, nah yang kedua ini, jadi kalau tadi itu eh, pengenalan ya, pengenalan apa sih yang bisa kita lakukan. Sebenarnya pertemuan awal kemarin sudah saya jelaskan juga sedikit. Nah, di sini lebih ke arah pertanian yang dia bentuknya air ya, apa perikanan gitu ya, perikanan di bidang perikanan. Jadi sebenarnya kalau kita di dunia apa pertanian secara apa definisi secara sempitnya pertanian itu ya hanya di lahan pertanian itu benar. Tapi kalau secara luas definisinya pertanian itu akan mencakup perkebunan, gitu ya. Perkebunan, lalu pertanian yang di sawah, lalu yang ketiga itu perikanan. Dan setiap setiap bagian itu yang perkebunan, pertanian dan perikanan itu punya sub-subnya lagi. Perkebunan tuh ada perkebunan yang dataran tinggi gitu ya, dataran yang lebih rendah, pertanian juga, lalu perikanan juga macam-macam. Nah ini sehingga banyak sekali nanti komoditas yang bisa bermunculan dari bidang-bidang yang berbeda. Nah ini kita coba melihat dari sisi yang perikanan ya. Perikanan itu ternyata bukan hanya ikan yang bisa dikembangbiakan, gitu ya, bisa prosesnya ada di dalam perikanan, tapi juga ada eh, tambak udang. Kalau yang lagi rame kemarin kan lobster. Gitu. Nah itu ternyata Indonesia eh, punya komoditas-komoditas perikanan yang sangat luar biasa yang bisa dikembangkan. Gitu. Nah ini tinggal bagaimana kita sebagai apa masyarakat rakyat Indonesia nih mau mengembangkan bidang pertanian itu yang sangat luas. Oke, ini ada rekayasa e-aquaculture untuk otomasi monitoring tambak udang. Ini sebenarnya hasil pertanian, hasil penelitian kalau nggak salah ya, hasil penelitian yang bisa dikembangkan. Ini dekat sekali dengan Unila ya, dengan Lampung. Eh, karena di Lampung itu kalau kita tahu apa Lampung itu sangat sangat ini apa posisinya tuh bagus sekali gitu. Dia ada lautnya ada, lalu pegunungannya ada, terus tahannya subur untuk pertanian sehingga semua bidang tuh bisa apa semua bidang pertanian itu bisa ada di Provinsi Lampung dan bisa dikembangkan. Nah, ini tergantung kemauan gitu ya. Karena mengembangkan lahan-lahan pertanian itu ternyata bukan hanya butuh tenaga gitu, bukan hanya butuh otot gitu ya, tapi kita butuh otak juga. Karena gimana mau kita tahu tanaman apa yang cocok ditanam di tanah di dekat kita ini, kita harus tahu, kita harus belajar. Nah, ini jalan panjang sebenarnya, jalan panjang kita bisa swasembada pangan yaitu sebenarnya dari pendidikan, pendidikan tentang pertanian itu ya, pelatihan lah minimal, lalu kemauan, lalu penerapan teknologi yang tepat. Jadi perjalanan panjang ya lingkarnya seperti itu. Oke. Oke, di sini kita bicara tentang bagaimana merekayasa e-aquaculture untuk otomasi monitoring. Nah, kita lihat dulu nih, ini Lampung ya, Provinsi Lampung itu ternyata kalau misalkan kemarin dibilang sebagai salah satu lumbung pangan gitu ya, ternyata yang disebut lumbung pangan itu ya memang bahan komoditasnya bukan hanya pertanian, bukan hanya beras gitu ya, bukan hanya padi yang ditanam menjadi beras lalu beras itu bisa dijual, tapi juga ada komoditas lain. Eh, kalau dulu di Kalianda itu ada peternakan sapi, gitu ya, peternakan sapi. Jadi kalau kita turun dari Bakau, jalan itu menelusuri ke arah Bandar Lampung, situ nanti ketemu di Kalianda itu banyak ada peternakan. Nggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak. Nah itu eh, cukup besar dan cukup potensial untuk daerah Lampung sebenarnya. Nah ini salah satunya juga ada juga perikanan. Di perikanan itu yang bisa dibudidayakan di daerah Lampung sebenarnya cukup banyak juga.
Mungkin yang banyak itu ya perikanan dan ini apa namanya udang gitu ya. Dan udang ini ternyata kalau misalkan diekspor itu cukup luar biasa dan menguntungkan. Jadi bukan hanya untuk pangan kita sendiri kita sebagai lumbung pangan, tetapi juga bisa menghasilkan ketika dia dijual udangnya itu hasilnya ke luar negeri. Karena ternyata kalau orang luar negeri itu eh, gimana apa ya eh, perilakunya apa ya sebut dengan enaknya gaya hidupnya lah gaya hidupnya. Jadi orang luar negeri itu gaya hidupnya mereka mereka sudah teredukasi gitu. Mereka lebih cerdas lah secara pendidikan lebih bagus sehingga mereka tahu makanan-makanan asupan-asupan untuk diri mereka yang baik itu apa. Nah, makanan-makanan yang baik itu ya pasti kalau misalkan daging merah ya daging sapi, daging kambing gitu ya. Kalau di sana makan apa daging-daging merah gitu, mereka tahu daging yang sehat itu seperti apa. Lalu yang kedua mereka tahu ternyata selain daging merah itu ada daging-daging yang lain yang bisa dimakan dan lebih sehat. Nah, itu biasanya hasil-hasil bidang perikanan itu. Ada ikan itu sendiri, ikan air tawar, ikan air laut, ada udang ya, ada lobster dan lain-lain. Nah, dengan tingginya tingkat edukasi, mereka suka makan makanan yang sehat, tapi komoditas tersebut tidak ada di negara mereka biasanya. Itu yang jarang sekali. Misalkan kita lihat negara-negara yang banyak konsumsi itu kan Eropa dan Amerika Utara. Misalkan kita lihat di Eropa nih, misalkan negara apa ya yang ada di tengah-tengah. Misalkan yang dia itu nggak banyak pertanian, misalkan di Prancis lah. Prancis sebenarnya ada lautnya ya. Cuman karena lautnya kecil, nggak sebesar kita Indonesia gitu ya, lautnya besar dari Sabang sampai Merauke, sehingga jenis ikannya itu macam-macam. Nah, kalau di Perancis itu mereka suka makan ikan, mereka orangnya suka masak gitu ya. Kalau kita lihat di film-film bahkan orang Perancis itu terkenal dengan mereka memang suka masak makanan yang sehat. Tapi komoditasnya sedikit, sehingga orang-orang Eropa, dan contohnya misalkan orang Prancis itu suka membeli bahan komoditasnya dari luar gitu ya. Sehingga eh, negaranya itu nggak punya tapi mereka beli dari luar. Makanya kalau zaman dulu itu eh, penjajahan itu karena mereka negara itu menjajah mengambil komoditas daerah-daerah di luar atau daerah-daerah yang mereka jajah gitu ya. Misalkan dulu Belanda, Belanda daerahnya kecil, nggak bisa menanam apa palawija, nggak bisa menanam bahan-bahan rempah-rempah, nggak apa baik eh, apa komoditas lautnya sedikit. Nah, mereka mencari tuh di daerah-daerah yang lain, di daerah jajahannya di Asia dan di Afrika. Yang mereka bawa pulang, mereka jual di sana, laku. Nah, itu yang terjadi sama bangsa Eropa dulu gitu ya. Nah, itu sampai sampai sekarang sebenarnya masih masih terus. Maksudnya bukan bukan masalah penjajahannya, tapi gaya hidupnya. Mereka suka makan makanan yang sehat, suka makan yang enak, tapi komoditas di daerahnya tidak sehingga mereka beli. Nah, kebalikannya dengan kita nih, negara apa yang ada di apa namanya negara di Katulistiwa yang tropis diberikan sumber daya yang luar biasa, tapi pendidikan kita kurang gitu ya. Mungkin karena kalau saya sih fokusnya kepada pendidikan, mungkin kita pendidikannya kurang sehingga kita makan semaunya aja, yang penting hari ini bisa makan kenyang udah masih bisa hidup gitu ya, sehingga nggak tahu nih makanan yang sehat sebenarnya ada ada daging, ada apa daging ikan, daging apa hewan merah tadi itu ya dan lain-lain. Nah, kita makan asal kenyang aja, banyakin nasinya biasanya. Kenyang. Sehingga kita menganggap komoditas yang ada di kita itu nggak terlalu penting ya. Contohnya ini udang gitu ya, udang perikanan. Padahal kalau misalkan kita bisa kembangkan, orang Indonesia itu kalau misalkan eh, semuanya suka makan ikan, nanti produksinya akan semakin berkembang gitu ya. Karena kebutuhannya banyak, petani itu semakin bergeliat mengembangkan bisnis-bisnis perikanan yang produksi-produksi di sisi perikanan. Sama seperti pertanian itu. Kenapa sih di Indonesia banyak pertanian? Karena ya orangnya yang mengkonsumsi nasi itu banyak ya. Walaupun nasi sebenarnya kan ya bahan pokok, tapi nggak sebenarnya nggak wajib ya kita nggak makan nasi juga nggak mati itu kan. Masih ada komoditas yang lain. Tapi karena sudah menjadi eh, apa makanan pokok yang orang itu sudah terbiasa dari kecil makan nasi gitu ya, maka
dikembangkanlah pertanian padi tadi gitu ya. Padi menghasilkan beras, bahkan berasnya tuh kalau misalkan kita ke toko beras dari yang 10 kilo yang dari harga yang 80.000 sampai 150.000 tuh ada jenisnya macam-macam. Kalau perikanan tuh masih ya sedikit sekali. Kalau kita lihat mungkin air tawar tuh yang orang suka lele, nila, apa ikan mas gitu ya, atau ikan patin misalkan ya. Nah itu nggak terlalu banyak karena mungkin tadi sisi pendidikan, sisi kebutuhan sehingga eh, komoditas itu nggak terlalu berkembang. Tapi orang yang lain tuh butuh gitu ya sehingga hasil ini dijual. Nah ketika dijual ini orang lebih lebih ngelihat hasil keuntungannya gitu ya, keuntungan yang secara cepat. Padahal kalau misalkan eh, kita secara secara masyarakat kita secara umum suka konsumsi, sebenarnya keuntungan ini nggak usah keluar, tapi di dalam negeri aja ini sebenarnya cukup menguntungkan karena Lampung aja cukup luas gitu ya. Kalau misalkan suka makan udang, suka makan ikan, petaninya semangat nanti mengembangbiakan udang tersebut. Nah ini udah bergerak tuh bisnis bisnis pertanian itu bisnis perikanan. Gitu. Makanya Bu Susi itu kampanyenya umum-umum aja kan. Ayo makan makan ikan gitu. Perbanyak makan ikan, anak kecil, anak sekolah makan ikan. Karena memang eh, kasusnya di perkotaan, bahkan karena saya kecil dan besar itu lama di Jakarta. Contoh di Jakarta itu anak usia dini tuh banyak yang nggak suka makan ikan itu karena mungkin memang orang tuanya ya jarang beli ikan, jarang makan makan makanan yang dikelola dari hasil perikanan, sehingga anak-anak itu jarang suka ikan karena ikan itu pertama banyak durinya gitu ya. Kalau makan kadang amis, kadang cara masaknya juga kurang tepat atau ya nggak enak itulah jadinya kok dikelola kurang kurang baik sehingga banyak anak-anak yang nggak suka ikan sampai dewasa bahkan teman-teman saya banyak yang nggak suka makan ikan itu ya hasil laut. Nah ya tadi alasan tadi banyak durinya, amis dan lain-lain. Nah beruntung orang-orang yang suka makan komoditas perikanan tadi karena membantu tadi proses proses pertanian di bidang perikanan, petaninya semangat gitu ya karena banyak kebutuhan. Nah ini di Lampung secara umum perikanan itu cukup banyak gitu ya di bagian timur bahkan sebenarnya kalau misalkan kita lihat yang di pinggir-pinggir ya, daerah-daerah di Lampung ini yang pinggir garis pantai, mereka sebenarnya punya komoditas-komoditas perikanan masing-masing. Itu untuk yang laut gitu ya. Bahkan di perairan yang ada di daratan itu ya, air tawar juga begitu banyak, begitu bergeliat gitu ya. Tinggal bagaimana caranya menjualnya itu. Mereka gimana mau menjual kalau nggak ada kebutuhan ya. Nah, ini kita mencari pasarnya sebenarnya. Nah, pasarnya ini ternyata bisa di luar negeri cukup menguntungkan gitu untuk supply udang gitu. Nah ini kalau udang ini mungkin kalau lobster kan khusus ya. Kalau lobster itu daerah-daerah khusus, daerah-daerah yang iklimnya pas baru dia bisa bisa berkembang biak. Kalau udang ini ternyata nggak terlalu seperti itu gitu ya. Lebih lebih banyak dibanding lobster sehingga bahkan benihnya bisa dijual. Tapi sebetulnya ya rugi juga kalau jual benih nggak terlalu mahal gitu. Jadi sebenarnya masih bisa dikembangkan. Nah ini potensi dari Lampung untuk sisi udang. Oke, tapi permasalahannya eh, banyak sekali gitu ya, banyak sekali karena tadi mungkin sisi pendidikan ya nih. Kalian bisa baca di sini permasalahannya masih tradisional gitu ya. Eh, Lalu orang-orangnya ya masih sedikit yang sebenarnya paham ya, paham tentang eh, ilmu tambak udang gitu. Dan ilmu tambak ini kan sebenarnya nggak alami gitu ya. Dibuat dulu tempat tambaknya dibuat harus sesuai, lalu nanti ada suhunya harus tepat, lalu kebersihannya harus juga dijaga sehingga udang-udang yang ada dalam tambak tersebut bisa berkembang dengan baik. Nah, ini yang harus dijaga karena tadi sisi pendidikan itu penting, masyarakat itu harus dididik, harus diberikan pelatihan, minimal kalau mereka sudah tahu gitu ya, mereka bisa bersemangat untuk melakukan proses ini. Nah, ini permasalahan yang terjadi seperti ini, dan itu menjadi satu masalah kalau kita cita-citanya bisa menjual ke luar negeri. Kalau orang orang luar negeri tadi itu mereka
mencari barang yang benar-benar berkualitas ya. Mencari komoditas yang mereka butuhkan tapi yang pasti juga berkualitas. Minimal ya bentuknya bagus, sehat gitu ya, bisa dimakan, rasanya enak. Misalkan hasilnya buruk, kualitasnya kurang baik ya pasti nggak kebeli juga walaupun dijual mau ke luar negeri kemanapun orang itu butuh gitu ya. Ya kita aja di orang lokal melihat beli ikan misalkan kita pasti nyari ikan yang segar. Kalau di sana juga seperti itu. Nah ini permasalahan yang terjadi. Ada potensi, ada kebutuhan gitu ya, lalu ada permasalahan. Nah lalu kita masuk ke dunia TIK gitu ya, teknologi informasi dan komunikasi. Di sini kita kenal dengan istilah IoT. Nah, di IoT ini ada perangkatnya, ada sensor-sensornya gitu ya. Lalu nanti bisa kita bikin alat monitoringnya. Tadi ketika kita membuat sebuah tambak udang, maka pengelolaannya itu kita harus tahu suhu airnya harus tetap terjaga gitu ya, lalu kebersihannya tetap terjaga. Nanti kebersihan itu bisa dilihat perubahan keasaman air laut tersebut gitu ya, atau tingkat keasinannya juga harus tetap nggak terlalu berubah. Nah ini kita harus bisa mengelolanya. Jadi ada beberapa sisi ya, kita tahu sisi dunia perikanan, seberapa tinggi keasaman, seberapa tinggi seberapa perubahan suhunya, seberapa besar yang boleh terjadi di dalam tambak ikan tersebut. Tapi kita juga bisa menerapkan teknologi ini untuk membantu memantau tadi. Nah, di sini perangkat IoT, perangkat IoT itu bisa digunakan dengan microcontroller ya. Microcontroller yang bisa digunakan itu Arduino yang murah. Kalau mau pakai microprocessor ada perangkat namanya Raspberry Pi gitu ya. Nah, di sini bisa digunakan sebagai alat yang dia itu mengelola. Ini master ini sebutannya. Nah, lalu nanti ada perangkat Node 1 dan Node 2 ini yang perangkat-perangkat tersebut terkoneksi kepada sensor-sensor, di mana sensor tersebut nanti yang akan mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kemampuan sensor tersebut. Misalkan ada sensor pH, berarti mereka mengecek perubahan keasaman gitu ya. Lalu sensor suhu, dia mengecek perubahan suhu dan lain-lain. Itu nanti sensor tersebut dikelola oleh Arduino Node 1, lalu datanya dikirim ke master. Mungkin di master ini nanti dilempar ke sisi monitoring atau database untuk dikelola datanya lebih lanjut. Nah, ini yang bisa dilakukan dari teknologi IoT gitu ya. Kalau kita belajar IoT nanti ada satu mata kuliah IoT ya, mata kuliah selanjutnya. Dasarnya sebenarnya kalian mempelajari koneksi data dulu, data komunikasi, sedikit mengetahui tentang elektronika gitu ya. Lalu mempelajari kalau Arduino itu menggunakan bahasa C gitu ya. Jadi diprogram dengan menggunakan bahasa C. Nanti kalau belajar Raspberry Pi itu dikonfigurasi dengan bahasa Python. Nah, ini kalian belajar bahasa pemrograman di dalamnya. Nah, ini banyak keilmuan yang bisa kalian pelajari untuk membuat sebuah perangkat IoT. Tapi IoT itu sebenarnya tidak berhenti hanya di sini ya, tidak hanya berhenti di gambar ini. Gambar ini kan lebih ke perangkat keras ya. Tapi nanti ada solusi IoT dari sisi perangkat lunak ya, ini ada database gitu ya. Datanya mau dibikin seperti apa nih? Nah, ini masih jarang sekali orang yang bergerak di bidang IoT untuk mengembangkan sisi database, sisi perangkat lunak untuk monitoringnya, itu masih sedikit. Bahkan nanti orang yang menggunakan AI untuk mengelola, menganalisa data dari database-nya IoT itu juga masih sangat jarang sekali. Tuh, sisi-sisi seperti itu. Kalau di Unila sekarang, di teknik elektro, sudah banyak nih yang mengaplikasikan perangkat P yang tadi ya, database, monitoring, AI, itu masih sedikit sekali. Tuh. Padahal itu sebenarnya satu bentuk IoT sendiri. Nah, ini implementasi ya dari teorinya kan seperti ini. Nah, ini implementasinya gitu. Implementasinya perangkat yang digunakan untuk dia memonitoring daerah-daerah perairan. Ini contohnya karena di tes ya simulasi yang nomor satu ini kabinet sebutannya. Jadi lemari besi untuk menempatkan perangkat-perangkat ini ya, perangkat masternya atau perangkat sensornya. Lalu ada antenanya nomor 2 nih, antena yang akan mengirimkan data. Lalu dia mengecek
suhu di air nih. Nah, ini airnya pakai gelas ya, gelas 456 karena untuk simulasi. Nah, nanti datanya bisa tampil Note 2 ini. Nah, ini namanya nih ada di kabinet ini ada sebenarnya ada monitor kecil yang menampilkan salinitas berapa, pH berapa, suhu berapa. Nah, ini kan masih tampilannya masih sederhana sekali gitu ya. Kalau misalkan ditarik datanya ke dalam database, ditampilkan ke dalam sebuah dashboard kayak itu ya, dashboard yang berbentuk web atau berbentuk desktop, itu lebih enak dilihat, lebih user friendly gitu ya. Sehingga pengembangannya tuh orang lebih senang lihat. Kalau kayak gini kan hanya orang-orang tertentu sebenarnya yang senang melihat tampilan seperti ini. Gitu. Nah, gitu ya. Mungkin ini gambaran bahwa banyak sekali bidang yang bisa diterapkan ya. Ini sebenarnya kemarin ada yang nanya kalau bidang pertanian itu kelas ini atau kelas D ya yang nanya. Jadi ada yang nanya kalau bidang pertanian bisa dikembangkan seperti apa sih kalau IT itu diterapkan. Nah, ini salah satunya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi berdasarkan hasil penelitian gitu ya. Nanti saya coba beberapa pertemuan ke depan mungkin kita belajar berdasarkan kasus-kasus yang apa ya banyak diterapkan. Jadi penelitian yang benar-benar real. Kalau yang tadi ini kan real ya, penelitian, barangnya dibuat, lalu diterapkan dan bisa kita jadi bahan pelajaran gitu. Sebenarnya pembelajaran yang paling menyenangkan seperti itu ya. Kita belajar teori, tapi teori itu diterapkan gitu. Jadi ada bentuknya gitu. Kalau selama ini kan kita belajar teori gitu ya, pengawang-awang gitu, kita nggak bisa ngebayangin penerapannya seperti apa. Itu mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, jangan lupa absen ya. Absensinya yang baru hadir, saya posting ulang. Absensinya bisa diakses kan ya? Coba saya lihat dulu. Oke, saya bikin absensi menggunakan Google Form karena kelasnya juga masih error tadi pagi. Biasanya memang begitu kelas itu suka error ya karena awal-awal semester itu biasanya masih banyak yang akses. Mahasiswa masih semangat akses ke dalam kelas rame-rame itu bareng-bareng seunilaraya akses ya suka down lah maklum. Tapi kadang nanti pertemuan ketiga, keempat tuh mulai stabil, mulai menurun. Apalagi sekarang ini banyak mahasiswanya tuh bukan hanya mahasiswa Unila, tapi banyak pertukaran pelajar ya. Kakak-kakak kelas kalian tuh ikut program MBKM, nanti di program MBKM itu biasanya ada pertukaran pelajar, jadi bukan hanya mahasiswa Unila biasanya, nanti ada mahasiswa luar yang akses ke dalam kelas. Nah, ini semakin banyak lagi bebannya. Oke, udah bisa diakses ya? Di Google Form aja nanti saya masukin manual di kelas ya. Di kelasnya manual. Tapi kalau ada yang bisa akses nggak apa-apa. Untuk materi ini nanti saya share di kelas. Oh ya, saya sebenarnya mau ngasih tugas nih. Tugasnya setiap pertemuan, tapi mudah-mudah aja sih tugasnya. Nah, sebelum ngasih tugas, kalian udah pernah akses ke ini nggak? Apa namanya? Web IF Unila namanya. Jadi ada website namanya Web IF Unila. Ini sebenarnya blognya mahasiswa ya. Blog yang digunakan untuk mahasiswa. Sebenarnya dosen juga bisa sih bikin, tapi banyak kan yang menggunakan mahasiswa informatika. Nah, ini blog, sebenarnya blog. Pertama untuk kalian belajar bagaimana sih bikin blog itu. Lalu untuk kalau kalian suka menulis, nah ini ada satu wadah yang dibuat oleh dosen informatika untuk kalian bisa mengisi misalkan kalian suka nulis jurnal, bikin blog, nah ini di sini aja gitu, nggak usah di aplikasi lain berbasiskan WordPress. Nah, saya pengen kasih tugas, jadi tugasnya tadi tuh saya pengen kasih ke Vklas aja, cuman Vklasnya nggak bisa diakses. Untuk ini kalian, nah saya tanya dulu, apakah kalian sudah pernah buka ini webif.unila.ac.id? Kalau belum, silakan akses, kalian bikin registrasi web baru gitu ya. Nanti kalian cari caranya ada di dalam webnya. Nah, saya pengen kasih tugas. Jadi setiap pertemuan itu
kalian bikin catatan perkuliahan, jurnal gitu ya, sebuah jurnal. Jadi jurnal perkuliahan itu nanti isinya apa? Jadi kalian tulis apa yang disampaikan oleh dosen. Dosennya berarti nanti saya atau Pak Put ketika mengajar gitu ya. Misalkan hari ini tentang tadi ada apa precision agriculture ya, pertanian presisi, terus ada aquaculture. Nah, itu kalian bikin resumenya, apa sih yang disampaikan tadi oleh Pak Aryo ini apa? Kalian tulis, misalkan kalian mau menempatkan gambar, silakan. Nah, kalian bikin satu jurnal perkuliahan. Kalau bentuk, biasanya kalau saya minta di V-Class itu saya suruh mahasiswa itu untuk bikin maksimal 2 halaman A4 dokumen gitu ya, Word, pakai Word gitu ya. Jadi 2 halaman maksimal, catatan perkuliahan, disertai gambar kalau ada, atau contoh-contoh lain yang bisa kalian temukan. Karena kan kewajiban kalian 2 SKS itu sebenarnya 2 SKS itu pertemuan tatap muka, lalu 2 SKS itu kan 50 kali 2 itu ya, jadi 100 menit. Nah, sebenarnya masih ada 70 menit ya di luar perkuliahan itu. Kalian wajib untuk mencari tugas mandiri dan tugas terstruktur. Nah, ini sebagai tugas mandiri, selain kalian dapat materi dari saya di kelas, kalian juga mencarinya dari beberapa sumber. Mungkin kalian baca buku, baca koran, ternyata hari ini lagi baca koran ada sesuai dengan materi yang disampaikan oleh dosen di kelas. Nah, ini kalian sampaikan di catatan perkuliahan itu, catatan pembelajaran. Mencari berita, mencari informasi terkait apa yang disampaikan materi di kelas. Nah, ini kalian tulis di web itu aja ya, kalian daftar coba di web IF Unila ACID, mudah-mudahan masih bisa. Sebenarnya masih bisa. Biasanya kalau awal tahun pembelajaran baru nih, web ini ramai diisi anak-anak baru gitu ya. Tuh, mahasiswa baru, mahasiswa informatika baru untuk membuat blog baru gitu. Kalian bikin, nanti kalian posting. Posting itu misalkan pertemuan kedua ya, pertemuan kedua tentang ini gitu. Tentang apa precision agriculture dan aquaculture. Kalian tulis apa yang kalian dapatkan di kelas, terus tambahan materi tambahannya kalian dapat di berita, misalkan berita tentang Lampung, berita-beritanya jangan berita yang 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, jangan 1 bulan yang lalu, tapi ya rentang paling lama 1 bulan lah, 1 bulan ke belakang. Ada nggak sih yang sesuai nih? Misalkan ternyata Unila sedang mengembangkan apa proses pertanian dengan penelitian apa nih, diseminasi apa, kalian menemukan dari berita, kalian sertakan di artikel yang kalian buat. Nah, kalian posting di web tersebut, linknya nanti kalian berikan di assignment. Nanti saya kasih assignment di V-Class. Jadi yang kalian kirim di assignment tersebut adalah link dari web ini, web IF. Atau misalkan kalian sudah punya blog masing-masing ya, misalkan kalian punya blog abc.wordpress.com ya, biasanya kan pakai WordPress gitu ya, alamatnya URL-nya abc.wordpress.com. Nah, ini kalian bisa upload sini, upload di assignment yang saya berikan. Nah, ini buat biar latihan kalian menulis, biar kalian latihan apa ya, latihan pertama di kelas itu juga dengerin apa, lalu nulis, mencari informasi yang sesuai dengan yang disampaikan, lalu kalian buat tulisan artikelnya. Nah, ini belajar ngeblok juga, belajar mengetahui struktur blognya seperti apa sih. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ini ada 34 ya. Kalau perkuliahan masih wajib pakai baju putih ya? Atau enggak? Seragam putih. Lalu? Wajib, Pak. Oh, wajib ya. Sampai semester 1. Semester berapa? Kata kata cutting ada ketentuan untuk mahasiswa Unila Oh, untuk gitu. tata cara pemakaiannya. Jadi pakai putih untuk hari Senin Selasa. Oh, gitu. Ada peraturannya ya? Peraturan apa, rektor? Atau peraturan kakak tingkat? Ya, apa-apa. Ya, memang biasanya gitu. Kalau dulu kalau masuk kelas ya, kadang botak semua gitu. Kadang saya masuk kelas botak semua gitu. Aduh, kayak apa? Kayak masuk sekolah militer.
Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kalau saya yang penting rapi ya, nggak perlu seragam. Jadi kalau ada peraturan dari kakak tingkat ya oke lah. Nanti biasanya semester 1 pakainya putih hitam gitu ya. Nanti semester 2 atau tahun kedua gitu dapat seragam himatro biasanya hitam semua. Aduh, hitam semua. Kadang saya sedih kalau masuk kelasnya bajunya hitam semua gitu, gelap. Senangnya bajunya biasa aja. Biar apa? Biar seragam. Apa nggak seragam. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu? Untuk tugasnya ya. Tugasnya udah dipahami tugasnya. Jadi tugasnya kalian menulis di website itu ya, website di blog sebenarnya. Kalau kalian sudah punya blog sendiri nggak usah daftar. Kalau misalkan mau daftar, saya persilakan yang sudah punya. Tapi kalau yang belum, silakan daftar di webif.unila tadi. Itu blog WordPress bentuknya ya, blog untuk mahasiswa. Saya juga punya sebenarnya, cuman nggak pernah dikelola lagi. Nah, situ kalian tulis jurnal pertemuan. Jadi nanti kita pertemuan 1 sampai pertemuan 2 sampai 7 kita coba nih. Kalian bikin siap pertemuan, kalian catat, tulis ya. Nah, nanti kalian post di assignment. Saya kasih sampai hari apa ya? 3 hari aja lah, jangan lama-lama. Sampai hari Kamis jam 23.59. Nanti saya taruh assignment-nya di topik 2. Materi hari ini juga saya sampaikan, saya tempatkan di kelas. Oke, seperti itu. Absensi, ada yang belum absen? Saya nggak bisa ngecek nih absen. Oke, yang belum absen, silakan absen. Yang ini yang belum. Oh ya, yang belum gabung di kelas ya, kemarin kan baru dibagikan yang mandiri ya. Ada yang belum gabung di kelas mungkin ya? Saya cek dulu. Sudah bisa buka. Di kelas industri pertanian. Oh, industri pertanian malah belum ada di kelasnya juga ya? Sudah ada belum ya? Sudah ada, Pak. STI industri pertanian C. Oke, yang masih kosong itu ya? Oh, ini Pak Bukti. Oke, sudah ada 34 ya. Oke, berarti sudah ada semua. Oke, kalau gitu saya cukupkan untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa nanti tugas saya, misalkan tidak bisa akses, ada yang bisa coba belum? Ada yang udah coba untuk daftar ke WebIF Unila? Biasanya dia satu hari biasanya daftar itu. Jadi nggak bisa langsung biasanya. 1 hari. Mudah-mudahan sudah bisa cepat. Jadi mudah-mudahan bisa hari ini langsung. Kalau sudah bisa hari ini langsung, kalian tulis catatan perkuliahannya dalam bentuk artikel, posting di assignment ya, topik 2 nanti saya masukkan. Oke, terima kasih. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Oke, saya izin end meeting ya. Iya, Pak.